Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Satria Fadil selaku dosen pengampu mata kuliah materi penelitian. Saya Muhammad Cezar Nur akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Attitude dan Subjective Norm terhadap pembelian diamond. Studi kasus di sini Mobile Legends Bang Bang. Belakang penelitian ini yaitu seiring dengan berkembangnya teknologi, pengguna internet pun juga ikut meningkat pesat. Di Indonesia, pengguna internet mencapai 150 juta jiwa dengan persentase penetrasi 56% yang tersebar di seluruh wilayah. Jumlah tersebut hanya selisih sedikit dengan jumlah pengguna internet mobile yang berjumlah 142,8 juta jiwa dengan persentase penetrasi sebesar 53%. Penggunaan internet di Indonesia melonjak cukup signifikan pada masa pandemi COVID-19. Hasil survei yang dilakukan Alfara Research Center menunjukkan pengeluaran belanja masyarakat atas kebutuhan internet pada 2020 ini mencapai 8,1%, naik dari tahun lalu sebesar 6,1%. Salah satu bidang yang ikut terdampak adalah mobile online game. Mobile online game merupakan permainan yang dapat diakses oleh banyak pemain dari seluruh penjuru dunia, di mana perangkat yang digunakan pemain terhubung oleh jaringan internet. Mobile online game telah ramai dibincangkan baik dari kalangan anak, remaja, sampai dewasa. Hal ini dikarenakan faktor kemudahan akses hiburan terutama saat pandemi. Salah satu mobile online games yang banyak diminati adalah Mobile Legends Bang Bang. Informasi yang tertulis di Nemo TV, negara Indonesia menjadi penyumbang player aktif bulanan terbesar dengan angka 29,4% dari total 170 juta pengguna. Selain mudah diakses, grafik yang ditawarkan Mobile Legends terus meningkat, bahkan hingga mendekati game konsol. Karena itu, beberapa player rela merogoh kocek untuk melakukan top up guna mendapatkan fitur eksklusif. Meskipun begitu, fitur eksklusif tidak dilakukan oleh semua kalangan pemain. Hal tersebut dikarenakan faktor seperti kos yang cukup tinggi. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh, sikap dari dalam diri, dan subjektif norm dari player terhadap keputusan pembelian diamond pada game Mobile Legends. Pada saat ini, pembelian diamond menjadi suatu hal yang cukup dipertimbangkan, mengingat banyaknya fitur eksklusif yang bisa didapatkan seperti desain skin yang bagus dan juga tambahan damage pada hero yang menggunakan skin. Hingga saat ini terdapat berbagai macam jenis skin hero yang ditawarkan dengan berbagai macam harga. Untuk skin standar membutuhkan sekitar Rp75.000, sedangkan untuk skin elite membutuhkan sekitar Rp150.000, untuk skin epic sekitar Rp250.000, dan yang terakhir untuk skin legend didapatkan melalui Magic Wheel yang kira-kira menghabiskan sekitar 3-4 juta rupiah. Selain itu, penggunaan skin juga mempengaruhi kepuasan pemain dikarenakan desain dan animasi yang cukup bagus dari skin tersebut. Dengan mengetahui pengaruh dari fitur eksklusif yang didapat, diharapkan player mampu lebih bijak dalam memutuskan pembelian diamond. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, maka ditentukan tujuan dari penelitian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mengetahui pengaruh fitur eksklusif terhadap pembelian diamond. Yang kedua, menganalisis pengaruh positif satisfaction with the game terhadap intent to purchase item virtual. Dan yang terakhir, menganalisis social self-image terhadap intent to purchase item virtual. Manfaat dari penelitian yang pertama adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pemasaran, khususnya di bidang intent to purchase item virtual pada games online. Kemudian untuk pengguna games, penelitian ini diharapkan mampu membantu player dalam pengambilan keputusan pembelian diamond. Peneliti juga memberikan batasan terhadap penelitian ini. Yang pertama, objek amatan ini difokuskan pada pengguna games Mobile Legends yang setidaknya bermain aktif selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Yang kedua, wilayah yang diteliti pada penelitian ini
hanya dilakukan di Indonesia dan didominasi oleh wilayah Surabaya. Pengumpulan data menggunakan metode self-administrated questionnaires yang disebarkan secara online maupun offline. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya dengan cara offline maupun online selama bulan Oktober 2020 hingga Februari 2021. Subjek penelitian yang dipilih pada penelitian kali ini adalah para pemain yang setidaknya bermain aktif selama kurang lebih 6 bulan terakhir, baik pro player maupun non-pro player. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan variabel independen dan dependen secara keseluruhan dan menggambarkan korelasi dan pengaruh antara kedua variabel tersebut. Pada penelitian ini akan menggunakan data primer. Data primer didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner penelitian yang berisi pertanyaan yang dibutuhkan penelitian. Responden akan mengisi sendiri atau self-administrated questionnaire. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang bertujuan untuk mendukung penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya adalah perancangan kuesioner. Tahap pertama adalah persiapan untuk penyusunan kuesioner. Dengan menggunakan kuesioner akan mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi dan memudahkan responden dalam memahami dan menjawab pertanyaan. Isi dari pertanyaan harus diselaraskan dengan tujuan penelitian dan kebutuhan penelitian. Responden yang menjawab pertanyaan diharuskan memiliki kriteria yang sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan, sehingga dalam menjawab pertanyaan akan menghasilkan informasi yang akurat. Tahap kedua adalah uji coba kuesioner yang dinamakan pilot test yang akan menggunakan sebuah sampel kecil bertujuan untuk mengetahui kualitas kuesioner sehingga jika terdapat potensi error dapat diminimalisir dan dihilangkan. Dengan pilot test akan memberikan gambaran bagaimana kondisi struktur kuesioner, menentukan pertanyaan yang mudah dipahami, penyebaran kuesioner yang efektif, dan mengetahui durasi penyebaran kuesioner dengan sampel minimal yang telah ditentukan. 15 hingga 30 responden adalah jumlah sampel kecil yang biasanya digunakan untuk melakukan pilot test. Kuesioner pilot test akan disebar ke 30 responden. Responden pilot test berupa 15 hingga 30 responden adalah jumlah sampel kecil yang biasanya digunakan untuk melakukan pilot test. Kuesioner pilot test akan disebar ke 30 responden. Responden pilot test merupakan player Mobile Legends yang aktif bermain Mobile Legends kurang lebih selama 6 bulan terakhir. Demikian akhir dari seminar proposal saya. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.